with multigrain. Dipersembahkan oleh misi kampanye menyelamatkan hutan hujan. Hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Kita yang memang datang ke masyarakat ini untuk belajar pada mereka, bukan untuk ngajarin loh. Sampai kapan derita ini yang kaya darah dan air mata. Reggae musik ini seperti dangdut, irama masyarakat yang bikin aku terlena di dalam melodi lagu. Membentuk Navikula, apakah memang sudah tahu bermusik tidak hanya sekedar untuk menghibur tetapi juga harus menyampaikan pesan? Apakah awal mula visinya membangun memang untuk menyampaikan pesan-pesan itu? Kalau alasan dari Navikula, mendirikan Navikula, itu karena dua hal, cinta dan peduli. Gitu. Kalau cintanya itu karena memang kita cinta musik, tapi yang kedua adalah kepedulian, karena ya kita peduli pada isu-isu sosial, isu lingkungan, dan kita pikir ya kenapa kita tidak mengcombine dua hal ini, menggunakan musik sebagai media untuk perubahan. Saya sangat terinspirasi dari misalnya kayak musisi yang menggabungkan, yang musiknya berisi gitu, maksudnya ada pesan gitu, dan ada aktivismenya gitu. Dan pada waktu itu saya lihat di Indonesia masih sudah ada, kita udah punya pendahulu-pendahulu kita gitu kan. Misalnya kayak Iwan Fals atau Sayung Jabo gitu, atau siapa Frankie, Sahila Tua. Tapi tiap generasi kan punya revolusinya sendiri-sendiri. Nah, apa yang kita buat di generasi kita, revolusi di generasinya kita. Saya waktu itu terinspirasi dari John Lennon yang menginspirasikan ribuan orang untuk turun ke jalan, untuk melawan, waktu itu memprotes pemerintah untuk anti perang Vietnam gitu. Habis itu saya terinspirasi dari Joni Mitchell yang waktu itu, kalau kita lihat sejarahnya Greenpeace sebagai organisasi lingkungan di dunia, itu kalau kita buka di Wikipedia itu awalnya dari konser musik. Jadi ada 6 orang mau demo ke Arktik, demo anti nuklir, tapi nggak punya duit. Si Joni bilang, oke, kita bikinin konser. Dan dari konser itu akhirnya bisa mendanai aktivisme 6 orang ini. Saya ingin tahu cerita di balik nama-nama tadi. Sebelum marginal kan anti ABRI, kemudian anti militeri. Itu apa sih maknanya penamaan itu? Ada yang melatar belakangi gitu ya. Kebetulan saya juga anak tentara, ya. Jadi banyak belajar juga, kemudian dekat dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Pesan tertentunya adalah apa? Kita menolak budaya kekerasan itu, gitu loh. Dan selain itu adalah sebagai apa yang kemudian menjadi pengalaman, gitu loh ya, naik sendiri, yang memang dibesarkan dan hidup, gitu loh ya. Dan juga menggunakan akses itu, gitu loh ya, sebagai anak kolong, dari di zaman itu ya, zaman rejim Soeharto, gitu loh ya. Nah, disitulah kemudian belajar untuk membiasakan diri, menanamkan kesadaran bahwa sebisa mungkin tidak melakukan hal-hal demikian kembali. Menjauhi kekerasan. Kekerasan dan budaya-budaya kekerasan itu adalah budaya militerisme, seperti itu. Gitu. Membela KPK, kemudian juga isu lingkungan, isu korupsi. Apa saja pesan-pesan utama, kegelisahan utama yang kemudian disalurkan lewat musik oleh Marginal, oleh Bobby dan Mike? Ya, kegelisahan utamanya bahwa ini kan berbalik fakta ya sebenarnya. Kita sebagai bangsa yang membesar, yang kaya raya, nggak sesuai dengan cerita-cerita kebesaran bangsa ini. Di mana korupsi tumbuh merajalela dan diaminin misalnya gitu. Marginal datang ke KPK, membuat lagu khusus bahkan, tampil di depan KPK dan menyuarakan apa yang selama ini menjadi concern oleh banyak pihak, jangan amputasi kewenangan KPK. Ya karena KPK adalah salah satu harapan, ya, adalah sesuatu instrumen negara yang memang itu harus diadakan gitu loh, untuk menjadi bagian dari aspirasi masyarakat. Saya ingin tahu kalau dari Ras Muhammad, reggae itu apa sih? Reggae bagi aku itu experience, expression, and experiment. Ya, itu bagi diriku ya untuk secara personal. Tetapi aku menyandang juga
title Duta Reggae Indonesia, Reggae Ambassador of Indonesia, itu aku pengen menjelaskan juga memperjuangkan bahwa reggae music bukan hanya sebatas genre, tetapi it's a culture. Reggae music is culture. Culture itu rohnya apa ya? Roh musik reggae? Utamanya adalah ekspresi. Dan ya kembali kepada ekspresi, yaitu rakyat Jamaika, karena pada saat itu dalam diombang-ambing antara apa ya, soal sosial dan politiknya sangat kritis keadaannya, karena pada saat itu baru saja merdeka dan ingin mencari dalam identitas, dan juga soal kemiskinan pas itu lagi besar sekali di Jamaica, dan itu adalah ekspresi mereka arahnya kemana. Reggae music has a universal message. Pesannya sangat universal. Satunya adalah equal rights and justice, hak setara, dan juga soal keadilan. Dan ada kesamaan juga dengan Jamaica dan juga Indonesia, karena kedua negara ini adalah bekas jajahan kolonialisme. Berarti kita hampir setidaknya facing the same challenges in this, former colonial country. Itu salah satunya yang bisa disuarakan, dan juga emang dengan ya problema contohnya seperti korupsi di Indonesia, itu juga di Jamaica faces the same thing. Ada yang bilang sistem harus diganti, merombak ulang kedudukan para petinggi, korupsi, kolusi, nepotisme diberantas, mencari solusi untuk polemik tak tuntas di dalam sistem yang tak seimbang, tidak ya begitulah. Keren. Dipersembahkan oleh